Oke, malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Apa kabar? Balik lagi sama saya di sini Jessica dari Alpha. Dimana hari ini kita akan ngobrol lebih banyak soal asset allocation, financial sama seseorang yang luar biasa. Nah, teman-teman kalau kemarin teman-teman minggu lalu udah sempat dengerin atau sempat ngeliat pas live minggu lalu kan kita ngomongin soal financial hacks ya barengan sama Dea Salsa. Minggu ini kita akan lebih ngobrolin soal asset allocation dari sudut pandang seorang investor yang memang dia adalah seorang full time investor, tapi bukan cuma sebagai full time investor aja. Beliau ini juga adalah advisor, ya, capital allocator sebutannya, dan dan advisor juga di bidang finansial. Dan selain itu beliau juga ada investment di berbagai macam sektor, salah satunya adalah bisnis, dan beliau juga main di equity. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah join, saya penasaran teman-teman udah bisa dengar suara saya dengan jelas dan ngelihat videonya dengan jelas belum? Dan teman-teman ini ada dari mana aja? Ini ada 7 orang yang udah join. Welcome. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Jessica dari Alpha. Yang gimana tadi saya agak ulang dikit ya, buat teman-teman mungkin ada yang baru-baru masuk. Hari ini kita akan ngobrol seru, kita akan ngobrol lebih lanjut, kita akan ngobrolin lebih jauh tentang yang namanya asset allocation. Lebih ke arah dari sudut pandang kalau kita misalnya dari pengusaha, entrepreneurs, UMKM, atau kita memang sudah punya cash flow yang cukup memadai untuk kita diversifikasi aset dan diversifikasi investment kita. Apa aja sih yang perlu kita lakukan, apa aja sih yang perlu kita lihat, kita pelajari, dan hal-hal seperti apa aja sih yang baik untuk dilakukan ketika kita ngomongin soal asset allocation dan value investing. Nah, hari ini saya saya akan ngobrol-ngobrol santai aja sama seseorang yang luar biasa. Saya kenal beliau ini dari tahun 2016-17 kayaknya ya, kalau nggak salah, 2016-2017. Beliau ini adalah salah satu orang yang waktu itu saya kenalnya karena dia adalah founder dari salah satu coworking pertama di Medan, itu namanya Clapham, sekarang jadi Co-Hive. Dan selain itu beliau ini super humble juga. Beliau punya beberapa investment di berbagai macam perusahaan dan startup. Selain itu juga beliau juga adalah full time investor yang mainnya di equity. Selain itu juga capital allocator yang juga sering ngasih saran, sering ngasih advice, sering ngasih masukan tentang gimana sih soal asset allocation. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mungkin langsung saja saya undang hari ini barengan sama saya, yang nanti beliau akan lebih ceritain lebih lanjut apa aja sih portofolionya. Langsung saja kita undang Ko Chris. Hai Ko. Halo, halo How are you? semuanya. Halo Jess, gimana kabarnya? Baik. How are you? Good. Baru Gimana selesai Medan? makan. Iya, lagi di Medan. Gimana kabarnya? Halo Baik semuanya. juga. Ko Chris sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk buat konten sekarang. Semenjak COVID memang spending lebih banyak waktu ya, memang untuk berbenah ilmu-ilmu yang mungkin dulu seringkali kita habis belajar, kita praktek lama, tapi lupa kita pelajarin balik. Jadi memang semenjak pandemi saya berusaha melalui konten itu coba lagi revisit assumption apa yang kita pelajarin dulu. Terus kebetulan ya udahlah di challenge oleh temen saya, kenapa gak di Instagram, di Twitter gitu, jadi kecantol sekarang. Hmm. Oke, biasanya kalau kan aku juga sering ngelihat beberapa kontennya Ko Chris ya. Mostly kan ada Ya, di LinkedIn, benar. ada di YouTube juga, terus ada di Medium ya kalau nggak salah ya. Medium ada, cuma sekarang saya pelan-pelan udah pindah ke Substack, soalnya suruh subscribe melulu Medium. Jadi gue pengennya itu lebih tersebar lah tulisannya. Dan Oke. kayak sekarang Kalau misalnya di paywall. konten-konten Ko Chris sekarang lebih sering ngebahas tentang apa sih kok? Mungkin saya tahun ini banyak research tentang personal finance ya.
Hmm. Jadi dulunya memang saham. Jadi memang saham, memang sebenarnya teorinya kerangkanya hampir sama. Cuma saya rasa secara personal finance ada beberapa prinsip yang harus dimodifikasi. Karena memang seorang investor saham yang aktif dengan seorang um, investor dalam konteks pribadi ada beberapa yang harus dimodifikasi. Jadi memang itu yang saya lagi research dan saya olah sih. Hmm, hmm, hmm. Nah, ngomongin soal tadi kan Kokri sempat mention soal investment dan lain-lain. Nah, kalau Kokri sendiri ini sekarang lagi portofolionya lagi di mana aja atau apa aja sih instrumen yang Kokri pakai untuk investment pribadi maupun sebagai capital Ya. allocator? Nah, kalau saya kegiatannya sebenarnya fund manager tapi license saya ada Singapura. Jadi memang fundnya based di Singapura. Nah, kalau memang dalam kerjaan itu kita itu cukup global ya. Jadi kita itu prinsipnya value investing. Kita cari saham-saham yang istilahnya undervalued, baik saham-saham murahan yang kelihatan murahan ataupun saham-saham yang kita lihat growth-nya tinggi tapi di undervalue oleh market. Jadi ada dua sisi ya, perusahaan yang jelek tapi murahnya lebih murah dari jelek, kemudian perusahaan yang mahal tapi ternyata setelah kita cek itu jauh lebih growth-nya itu jauh lebih valuable dari harganya. Kita itu mungkin tersebar ya yang di luar itu 100% di luar Indonesia yang kita, jadi ada di Amerika, Hong Kong, Australia, Singapura sedikit aja, tapi kita cukup akhir-akhir ini cukup giat lihat di Jepang. Ternyata di Jepang dan di Korea banyak saham yang cukup interesting. Nah, kalau pribadi kita itu saya sendiri juga bagian terbesar sebenarnya di equity sih, karena saya harus preach, do what I preach ya, apa yang kita sarankan. Tapi secara pribadi juga ada mungkin aset yang lumayan oke juga di real estate itu sih, Equity dan dan real startup estate. ya. Dan ya. Oke, oke. Nah, kalau kalau di startup tuh Kokris banyak kan sendiri atau misalnya memang ada Ya. badannya, ada Nah, perusahaannya. saya mulai itu sekitar 2012 ya. 2012 kalau nggak salah itu tahunnya itu investment pertama itu di Brodo. Jadi itu saya masih beroperasi secara sendiri. Nah, sejak 2014 itu saya tahu saya kan lebih banyak waktu di Medan. Jadi saya cari ketemu nih partner saya di Jakarta. Jadi ada satu teman yang bantuin saya dan kita sejak 2015 kita masuk atas nama Denali. Jadi Hmm. mungkin Angel di stage-nya Angel sih. Jadi sekarang bahkan partner saya spend lebih banyak waktu karena dia di Jakarta. Tapi kita sering diskusi kok, mungkin setiap minggu mungkin 2 sampai 3 kali kita. Hmm, hmm, hmm. Sebelum kita masuk lebih lanjut soal tadi ngomongin soal kayak kenapa sih kok Chris memilih kayak startup, equity dan property tadi. Tapi before that karena hari ini kan kita topik kita adalah asset allocation ya kok ya. Mungkin Benar. mungkin masih ada beberapa yang kurang familiar dengan kata-kata asset allocation. Boleh nggak sih kayak kok Chris jelasin sedikit tentang apa sih asset allocation dan kapan sih seseorang itu mungkin mostly adalah misalnya entrepreneurs ya karena kan Ya. ya banyak yang dari Alpha audiensnya itu adalah entrepreneurs, UMKM gitu kan. Ya. Kapan seorang entrepreneurs, kapan seorang pelaku bisnis itu harus yang namanya mulai melakukan asset allocation? Ya. Jadi kalau aset alokasi ini adalah salah satu tool alat buat kita untuk memitigasi resiko. Nah, seperti yang kita ketahui ya, baik dalam bisnis entrepreneur atau baik sebagai investor, kita setiap hari itu berhadapan dengan namanya resiko. Dan segala kita punya kegiatan hasil itu sebenarnya cara kita berinteraksi dengan resiko itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sebagai entrepreneur ya, mungkin ada saatnya di mana kita harus fokus banget, concentrated itu istilahnya. Jadi semua effort kita fokus, itu terutama di saat-saat awal dari bisnis. Dan ada di saat di mana kita juga harus bisa mendiversifikasi. Nah, mendiversifikasi artinya mungkin kalau misalnya ada bisnis, kita nggak bergantung sama satu customer aja. Kita bergantung dengan customer yang lebih diverse. Mungkin
nggak satu customer. Karena kalau kita terlalu banyak bergantung sama satu titik. Nah, kalau titik itu hancur, ya bakal hancur semua. Dan biasanya diversifikasi sama alokasi itu adalah ketika kita berhadapan dengan uncertainty yang tinggi. Hmm. Nah, makanya entrepreneur kadang itu mereka tidak berpikir banyak dengan aset alokasi. Karena dia ngerti banget nih, ini bisnis yang gua pengen dan I'm going to all in. Nah, jadi dalam kasus itu, when you dealing with that kind of risk, Anda nggak usah aset alokasi. Malah kalau Anda lakukan itu, fokus Anda terpecah. Nah, Hmm. tapi kita juga harus sadari, semakin kita besar, fokus kita itu terkadang there's too many resources di satu tempat. Artinya apa? Kita juga harus alokasi dana kita, capital kita. Kita kan ada duit nih. Nah, mungkin kalau misalnya saya sebagai ride hailing apps, bukan saja dari ojeknya, tapi dari GoFood. Misalnya GoFood, kira-kira ada tambah revenue seperti apa lagi. Nah, ketika kita melakukan gitu, kita harus alokasi. Alokasi bukan saja dana kita ya, tapi waktu kita. Nah, itu dari dunia entrepreneur, dari bisnis sendiri. Nah, when we take a step back, itu kita ada personal life kita. Ya, Hmm. kita kan punya keluarga semuanya dan like it or not, we have to face the fact that there's only so much thing we can control. Ya, Hmm. dan ini sesuatu yang mungkin kita tidak sadari kalau kita sebagai pribadi ya. But when you look at statistic, uh, that's true. Misalnya nih, mungkin umur kita selalu berasumsi kita bisa kerja di 50 sampai 60 tahun. Nah, tapi secara statistik, you know that's not true for everyone. Kan? Nah, jadinya ketika aset alokasi itu sangat penting ketika kita menghadapi sesuatu yang uncertain. Ya, apakah misalnya kita masukin duit kita di satu saham? Ya, nggak bisa saham doang. Saham ada, misalnya secara timing, ada tahun di mana you don't want to be concentrated 100%. Misalnya tahun ini nih, bayangin orang yang tidak punya mindset alokasi, semuanya ditaruh di saham. Misalnya itu semua pensiunnya. Dia mau Hmm. tahun ini pensiun, dia nggak bisa, because you cannot do it. It's not a good time. Dan di US banyak sekali orang yang terpaksa waktu market crash, karena mereka bergantung sama satu aset ini, akhirnya mereka ya nggak bisa. Ada orang yang bisa 100% nih taruh di emas, atau 100% nih taruh di properti. Nah, and it is understandable karena biasa kita ini nggak mau terlalu ribet ya. Misalnya gue ngerti properti, ya udah properti, taruh semua di properti. Atau gue ngerti emas, ya emas gitu. Atau saham, ya saham gitu. But asset allocation is actually very, very cheap tool to manage our risk. Gitu sih. Tapi tadi ada yang menarik tuh. Let me reconfirm a little bit gitu ya. Tadi Yep. kan kok Chris tuh sempat bilang bahwa kalau misalnya as an entrepreneur dan memang lo tahu kalau bisnis lo tuh memang risknya segini dan bisnis lo tuh masih bisa growing dan lain-lain, you will Yes. really advise untuk kok Chris akan benar-benar kayak ngasih advice untuk kayak ya udah masukin lagi aja Yep. semuanya ke Yep. dalam bisnis itu gitu kan, right? Oke, Yep. tapi apakah kayak as a person, tadi kan Kokris juga sempat bilang kan, tapi as a person, as a human being yang memang mungkin udah punya tanggungan dan lain-lain gitu kan, apakah secara personalnya itu nggak perlu yang namanya misalnya aset alokasi atau bagi risk dan lain-lain kok? Ya. Nah, kalau itu biasanya saya selalu bagi dua nih, bisnis kita sama personal life kita. Nah, di personal life kita, ya gue gak advice you take mindset di bisnis itu ke keluarga. Kadang ya mungkin pasangan Anda atau anak Anda ya kagak, they are not buying into this gitu loh. Oh, masa papa semua duitnya dimasukin ke sana. Ya memang ada orang yang kayak gitu, but I think we need to treat it separately. Nah, kalau di bisnis ya silakan, because bisnis itu memang di tempat ketika kita we can take more risk. Karena di bisnis itu upside-nya unlimited, tapi downside-nya itu cukup limited. Bukan tidak ada downside ya. Karena at the end of the day, when you do business, especially when you raise money ya, during this day, kalau misalnya rusak, ya nggak jalan, ya udah bangkrut gitu. You can start over. It's not a pleasant experience, but the downside itu limited. Nah,
Kalau kita lihat personal finance, sebisa mungkin kita gak ada downside. You don't want to fail marriage because it's very unpleasant dan you get one shot. Ya, ketika lu nikah umur 25, lu gagal, lu nikah umur 40 itu beda lagi. Is totally different thing. And I can tell you that financial is not everything in marriage atau personal life, in family life, but it can wreck the havoc out of your life. Nah, jadi kita itu harus punya dua bucket yang berbeda. Dan orang langsung bilang dong, lah, kok Chris, kenapa harus di bisnis itu kita harus keras, kita harus take the risk, kita harus bold, sedangkan di family gitu, kenapa kita nggak ambil tengahnya? Nah, jadi kalau kita lihat mungkin umpamanya kendaraan you have two choice. Anda bisa pakai sepeda yang speednya memang tidak tinggi, atau Anda bisa ambil mobil kayak Formula One misalnya. Anda lihat mobil balap, itu Anda lihat cepat sekali, tapi Anda lihat remnya gede. Remnya gede banget. So you can actually control the speed and slow down when you need it gitu. Nah, jadi analoginya sama di kerjaan. You can protect your family atau dari segi alokasi secara personal finance itu tujuannya apa? Supaya kita bisa fokus bisa fokus di bagian bisnis ini because all this bad thing is already taken care of. Ya banyak orang yang kayak ini disacrifice jadi binary, either all family, all personal thing, jagain personal atau all into business. I think it should be both. It should not be in the middle karena kalau in the middle ya jadinya kayak sepeda, you cannot, ya kita nggak pernah, kita bakal nyesel sih. Kita bakal mikir, gimana kalau if I take that chances, what if I do that, I will do this kan. Nah, tapi kalau kita dengan jaga duality ini, di mana kita jaga, di sini rem kita, di sini kita speed kita, we can go all in gitu. So it's not all, but it's and gitu loh. In that knowledge dan di pemahaman itu gitu kok, how would you do it? Misalnya nih, let's say gitu ya, ada seorang your fans comes to you, ada teman Koko yang datang ke Koko and then say that Chris, gue udah punya profit nih dari perusahaan gitu kan ya. Let's say profitnya 100 misalnya gitu kan ya. Profitnya 100 gitu. Terus gue harus ngapain nih? Gue harus gimana sih? Apa yang harus gue lakukan gitu? What is the first thing that I should do untuk tadi kayak misalnya make sure ada remnya tadi yang tadi kayak Kok Chris bilang. Nah, ini gue asumsi kita cuma satu orang ya pemiliknya. We don't have a partner, so 100% of the decision itu di kita sendiri. Ya, dan kita asumsi juga bisnisnya itu bisnis yang menghasilkan cash flow. Ya, betul. Bukan kayak startup gitulah. Kalau Anda startup, ya memang cash flow itu terakhir. But you get investor money, and then kita kan dapat gaji gitu kan. Nah, kalau bisnis yang cash flow, nomor satu itu kebutuhan hidup kita, lifestyle kita harus terbayar dulu. Misalnya jangan sampai bisnis cuan terus, tapi anak nggak bisa minum susu misalnya. Atau misalnya anak nggak bisa sekolah, some people actually do that gitu. But I think ya janganlah, ada ceritanya juga. Nah, jadi kayak hal seperti itu, basic needs kita itu harus terpenuhi juga kan. Karena nggak guna lah kalau kita dari kerja kita cuan, make a lot of money, and then we go home, and then it doesn't feel like home gitu. Nah, begitu itu udah cukup. Nah, angka ini biasanya statis. Misalnya gue bisa tahu nih, misalnya gue buat budget setahun itu 150 juta. Ya udah 150 juta misalnya. Nah, tahun depan mungkin ada anak, saya naikin jadi 200 juta. Nah, usually it goes up according to our needs. Oke? Nah, sedangkan sisanya itu cash flow itu diputar kembali. Nah, diputar kembali, tapi balik lagi ya, you need certain size supaya bisa afford certain level of asset. Misalnya, kalau setahun lu dapat 100 juta, mungkin lo nggak bisa lihat ke properti, but you certainly should look at things like insurance atau misalnya nabung di reksadana. Ya, jadi itu kita juga harus persiapkan. In the first 3 to 5 years, you need to selesain itu kayak asuransi, kemudian kayak kalau if you want the house you're living in atau lu mau sewa, it's okay gitu. Nah, sisanya itu diputar kembali lagi
ke perusahaan. And if you do it right, especially starting from a small footprint, itu perusahaan itu growth-nya itu akan cepat banget sih. Jadi in few years it will probably take I don't know like usually perusahaan kecil itu growth-nya bisa 50 sampai 80%. So if you reinvest in those into the company, you'll be habis tahun kelima udah angka itu udah gak akan naik lagi dari segi kebutuhannya. Oke, oke. Tapi tadi yang Ko Chris bilang ya, bahwa needs itu bukan berarti apa yang kita butuh as in cuma pangan sandang papannya doang, tapi juga kebutuhan Yep. terhadap tadi safety-nya yang soal insurance, Yes. tadi ya Yep. insurance, terus tadi ya soal insurance, terus kalau misalnya kayak gitu ya, Ko ya. Kalau misalnya kayak kita masih terlibat secara aktif di operasional sebagai entrepreneur, sebagai pelaku usaha gitu ya. Yep. Would you suggest atau would you advise someone untuk kayak ya maksudnya investing secara aktif di tempat lain gitu kan, atau gimana? Yeah. What would you do? Nah, itu kan tergantung capacity masing-masing ya. Dan itu soal pilihan juga. Saya sendiri juga run business, tapi I actually spend quite a number of resources untuk bangun tim gitu. Supaya saya juga bisa masih fokus ke allocating moving capital around. Tapi for company yang memang mulai dari awal, investing actively itu require a lot of time sih. Jadi karena buat saya I'm investor first and then entrepreneur second. Nah, if you entrepreneur first, entrepreneurship bukan sesuatu yang you can do part time too, right? And investing sebenarnya juga begitu. So one of it you have to choose. If you have a good partner in the business, then that's fine gitu loh. People can take care of it, saling melengkapi kan. Tapi if you are only by yourself and then what you are doing is really precious and it gives you a very good return, ngapain you spend time investing? Karena hari ini ya, investment mungkin we are looking at 10 to 15% return. If you are really good, 20%, but very rarely you get, lu bisa dapat 20% aktif misalnya di pasar saham. Usual business yang not listed company ya, itu bisa returnnya 50 sampai 80% per tahun. So, why do you take the money out and then dari sesuatu yang returnnya 80%, lu taruh di sesuatu yang 20% at best gitu. So I think this is something that you have to choose it. Unless you are starting with a very high capital base, which means that misalnya hari ini lu mungkin punya duit nih dari keluarga atau apa, mungkin 100 M misalnya. Nah 100 M lu bisa dapat 10% itu udah 10 M gitu loh. So that's different thing. Ya. I see. Ini ada pertanyaan juga dari audience. Apa sih kok kesalahan apa aja ketika mengalokasikan aset untuk investasi ya? Maksudnya mungkin dia lebih nanya soal kayak apa sih kesalahan umum yang dilakukan orang atau yang biasanya mungkin orang stumble ketika dia ngelakuin yang namanya asset allocations gitu. Aset alokasi sebenarnya kesalahan terbesar buat saya tidak mengalokasikan aset. I think that is number one mistake ya. Mereka tidak melakukan ya. Tapi assuming they have done that ya, kesalahan besar itu biasanya mereka tidak mengerti karakteristik produk masing-masing. Sehingga ketika mereka mengalokasikannya, they don't understand the risk. Saya kasih contoh ya. Misalnya ketika orang bilang memikirkan asuransi sebagai investasi. Nah, itu pasti beda. Jadi ada di dalam alokasi aset. Ini kita bilang alokasi aset ya, bukan alokasi investasi. So, ada aset belum tentu investasi. Buat saya di dalam portfolio kita harus ngerti dulu apa yang what we are trying to do. Ada
investasi di mana kita bilang investasi adalah sesuatu yang mengekspos kita terhadap upside kita. Jadi kita taruh di saham, saham itu bisa naik harganya sehingga kita beli dan kita terekspos. Oke? Nah, Hmm. kemudian aset yang kedua adalah yang namanya asuransi atau protection. Nah, proteksi ini adalah sesuatu yang menghindarkan kita dari downside, dari downside. Jadi secara umum asuransi itu atau sesuatu yang bersifat hedging, asuransi hedging atau protection itu involve a cost. Ya, makanya jangan, gue kadang masih heran ketika orang bilang asuransi yang tidak hangus, kan sering kan, oh ini asuransi gak hangus ini setelah 10 tahun masih ada sisanya. Asuransi semua hangus. Anda kalau beli asuransi mobil, coba bilang sama agennya, saya mau dong asuransi mobil yang nggak hangus. Nah, ada nggak asuransi yang nggak hangus? Nah, caranya dikemas produknya seperti ini. Misalnya asuransi mobil sebenarnya setahun 2 juta nih, ya. Tapi dia jual ke Anda 20 juta. Nah, 20 juta, dari 20 juta, 2 jutanya dijadi premi asuransinya 18 juta ditaruh di reksadana. Kemudian dari reksadana ini dapat hasilnya, kemudian dipakai untuk beli premi. Makanya tidak hangus. Nah, tapi ngapain kita beli 20 juta if we can buy it for 2 million gitu. Nah, jadi ini ada mungkin salah kaprah ketika kita mengerti kira-kira uh, uh, produk itu seperti apa. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan, yang sering salah kaprah ya, properti. Banyak orang Oke. mengira properti itu investasi. Belum tentu loh. Jadi even di dalam kategori aset properti ya, itu ada tanah, ada rumah petak, ada ruko, atau mungkin komersil ya, dan ada yang apartemen. Nah, buat saya apartemen bukan investasi. Buat saya apartemen itu aset yang sebagian besar itu terdepresiasi. Banyak orang bakal nggak setuju ini sama ini. Tapi Oke. ya, makanya kalau orang punya mindset yang salah, misalnya apartemen itu investasi. Nah, logikanya apa? Ya, semakin banyak semakin bagus kan. Sama seperti kalau orang bilang kalau mobil itu investasi, you will buy more of it. Karena investasi itu gak ada batasnya. Nah, jadi salah kaprah ini membuat kita mungkin agak kurang optimize. Although kalau Anda beli 10 apartemen ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu sih. Oke, tapi kan tadi Koko sempat mention soal kalau tanah sama properti yang lainnya gitu kan ya. Kalau Koko ngeliat tanah dan properti yang lainnya itu gimana sih? Is it investment or gimana? Nah, jadi kalau tanah itu sama seperti aset keras ya. Jadi, generally apa yang sih yang buat tanah naik? Jadi, basically ketika kita invest, kita juga harus ngerti ya, sumber return-nya itu dari mana. Nah, kalau saham itu basically ada dua return. Trade return, persepsi orang akan saham itu, atau nomor dua itu business return-nya underline. Nah, kalau tanah itu basically ada dua jenis return. Satu return inflasi, itu dari return komoditas, itu pasti udah ada sekitar 3-5% per tahun. Nomor dua adalah tanahnya, pertambahan nilainya ketika ada misalnya orang ada develop nih, buat jalan, buat infrastruktur, itu bertambah. Nah, jadi sebenarnya tanah itu, terutama kalau kita beli dari yang belum ada value-nya di sekitar, kemudian di develop, itu value-nya pasti naik. Jadi itu tanah buat saya itu mungkin secara historical memberikan return paling tinggi. Tapi kebanyakan orang nggak punya akses ke tanah. Karena biasanya size-nya harus gede. Kemudian Anda juga harus ngerti tanah mana yang bagus. Nah, sedangkan spektrum yang di other side itu apartemen. Nah, apartemen, Anda kalau sudah pernah tinggal di apartemen yang 15 tahun, you will know that bangunan apartemen itu terdepresiasi. Mulai nih bocor, mulai nih ada yang mau dipermak gitu, dan semuanya itu memakan biaya. Jadi kalau kita lihat rasio tanah ke bangunan itu paling kecil kalau di apartemen.
sadar atau Betul, enggak betul, gitu. betul. Iya. Oke, kalau berarti berarti kan tadi kan kita sempat ngobrolin juga nih kok soal kayak jadi investor aktif dan investor pasif gitu ya. Yap. Em, ya boleh, maksudnya untuk menyamakan persepsi aja nih kok, boleh jelasin dikit nggak sih maksudnya kok Chris itu tadi sebagai investor Ya. aktif itu seperti apa, investor pasif itu seperti apa? Nah, investor aktif sama pasif itu buat saya kebanyakan itu mungkin lebih ke saham ya. Jadi kalau investor pasif, kebanyakan kalau orang invest di misalnya deposito nih. Deposito itu ya lumayan pasif. Yang Anda bisa lakukan secara aktif adalah memilih bank. Ya mungkin bank ini bunganya 4%, bank itu 6%, Anda taruh di 6 atau instead of 4 gitu. Jadi nggak begitu banyak efek yang Anda perlu lakukan. Nah, semakin naik, misalnya pendapatan tetap nih, hari ini ada ORI, Suku, FR, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya sudah mulai masuk sedikit aktif. Tapi buat saya itu kerjaan juga 90%, Anda tidak usah terlalu banyak. Faktornya palingan Anda mau pegang berapa lama. Hmm. ORI, Suku itu biasanya 3-4 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Bunganya itu nggak akan beda terlalu banyak. Jadi buat saya kerjaan itu masih very very little effort. Anda masuk ke saham, ada dua jenis. Ada pasif, di mana Anda bilang, oke, saya nggak punya waktu. Ya udah, gua tahu market bakal naik, gua akan invest di indeks atau reksadana saham. Atau saya akan beli 15, 10 sampai 15 saham yang saya kira-kira ngerti, saya beli, udah selesai. Itu pasif buat saya. Nah, kalau aktif, Anda mulai nih lihat, oh ini saham mahal atau murah, gimana prospeknya seperti apa. Nah, kemudian apakah ini harus dijual atau enggak. Nah, jadi itu ketika kita aktif, itu kita melibatkan banyak sekali faktor yang biasanya ketika kita pasif kita nggak lakuin. Malahan kalau di investor pasif, itu biasanya kita pakai rule based, automated. Misalnya saya bilang hari ini kalau kita investor pasif, misalnya kita punya dana 100 juta, 60% mau taruh di saham. Ya udah 60% masukin ke saham. Gak usah mikir terlalu banyak lagi. Apakah market itu mahal atau murah, tidak relevan sama sekali. Gua Hmm. kemarin itu baru buat video di YouTube ya. Itu timing pasar. Anda lihat, Anda baca berita begitu banyak, oh pasar itu bakal mahal, pertanian Indonesia bakal resesi atau enggak. Anda tahu ya, kalau hari ini Anda mulai investasi, your decision of the market entry itu hanya mempengaruhi 1% dari IRR Anda. Nah, itu jauh lebih penting ketika Anda keluar dari pasar. When you are 50, 60, when you start mau melikuidasi aset kita untuk pensiun, itu jauh lebih penting. Nanti, bukan sekarang. So, pasif itu beneran kita, it doesn't take a lot of effort. Makanya kalau Anda lihat juga even apartment, kalau Anda bilang itu investasi, ya benar. Bisa, bisa. Kalau mau dipaksain, satu apartemen itu investasi. Nah, tapi kalau Anda punya 10 apartemen, itu bukan investasi lagi. Itu sudah bisnis atau investasi aktif. Kenapa? Karena Anda berurusan nih. Sini mesin cucinya rusak, sana bocor, ini harus diperbaiki. You end up taking so much time of your time. Ya, Anda jadi investor aktif sih. Hmm, hmm, hmm. Dan sebagai kalau misalnya memang seseorang itu masih terlibat secara aktif di usahanya dia as an entrepreneur dan terlibat secara operasional, berarti Kok Chris nggak akan suggesting dia untuk kayak becoming investor aktif gitu kah? Enggak, enggak. Ya, kecuali capital base-nya gede. Nah, Hmm. kecuali capital, kayak tadi, Anda anak sultan yang kebetulan berbisnis. Nah, itu kan banyak kan yang berbisnis itu, tiba-tiba ditanya, ini rupanya belakangnya gede gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, kok tadi kan sedikit juga Kok Chris kan ngomongin soal saham gitu kan ya. Mungkin kan ada soal ketika value investing gitu kan ya. Ketika Ya, value investing itu is it doable maksudnya orang apakah itu mungkin bisa dilakukan ketika part time, maksudnya kayak ya udah gue masih ngurusin ya, bisnis tapi gue juga pengen value investing gitu kan, ya. atau it is impossible. Nah, value investing itu sebenarnya itu sebuah
school of thought, filosofi ya. Jadi kalau Anda tanya beberapa value investor itu beda-beda gitu. Jadi itu adalah kumpulan filosofi yang berdasarkan very simple thing. You buy things below the value. Kita beli, misalnya istilahnya kita beli uang 100.000 seharga 50.000. And sebenarnya itu common sense banget. Kita mau membeli sesuatu yang murah. Itu common sense. Baik itu waktu kita beli saham, atau ketika kita beli handbag, bahkan kita beli sepatu. Makanya manusia carinya diskon melulu. So, I think that's a very common sense. Nah, tapi dalam aplikasinya sebenarnya Anda bisa menjadi seorang investor pasif, dan Anda seorang memegang prinsip value investing. Karena part of the whole thing about value investing is understanding your own resources. Ya, bahkan di dalam kalau misalnya kita lihat dari Graham ya, orang yang they put forward these two kind of investor, defensive investor sama enterprising. Nah, di defensive itu diceritain orang-orang yang tidak punya waktu, nggak bisa baca banyak, caranya seperti apa. Nah, di sana itu ya diajarin kita harus diversifikasi, kan kita harus konsisten. Ya, kita jangan ngejar-ngejar pasar, jangan ngejar return gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita masuk ke enterprising, itu benar-benar kita spend time, kita sehari mungkin bisa minimal itu 6 jam sehari kita harus baca. Dalam perusahaan we need to understand the industry itself, competitive landscape-nya seperti apa, kita harus turun ke pasar, understand, talk to the people. Nah, jadi kalau hari ini, kalau ditanya, apakah semua orang bisa menjalani prinsip value investing, saya jawab yes. Tapi, kalau ditanya, apakah semuanya bakal tak jatuh di bucket ini, yaitu enterprising investor, yang benar-benar work hard to find data, to find insight that orang lain nggak ada, no. Nah, most people di sini bucketnya defensive investing. Dan masih di dalam value investing ya. Jadi memang dari awalnya udah ada dua ini. Cuma yang sering dikeluarin yang bagian enterprising. Karena ini lebih seru. Kalau yang di sini bosan. Beli reksadana, diversifikasi. Jadi kebanyakan orang kalau disuruh kayak gini, apalagi cowok banyak ya. Nggak berani lo, nggak ngambil resiko. Padahal di sini justru ini bagian porsinya defensif. Jangan ngambil terlalu banyak resiko di sini. Oke, aku bacain satu pertanyaan lagi dari audience. Ini masih nyambung sih kok tadi. Tadi kan kok Chris kan tadi sempat mention kan soal yang namanya, apalagi kalau misalnya asset allocation gitu kan ya. Ya udah nggak usah peduliin lu masuknya kapan atau gimana gitu kan. Just to confirm, apakah harus nunggu ekonomi crash nih kok sebelum investasi? Or it's atau gimana menurut Ko Chris? Nah, buat gue gini, tentu saja ada tahun-tahun tertentu, misalnya di mana kita kalau bisa kita lahir. Ya, gue pengennya lahir tahun mungkin 2000 ya, 2000-2005. Karena buat saya itu lebih enak. Tapi kita nggak bisa milih kan, kapan kita harus lahir. Dan kita juga nggak bisa nunggu kapan kita mulai berinvestasi. Jadi ini saya mungkin konteksnya dalam saham lah ya. Buat saya, buat teman-teman yang baru lagi bangun nest egg, baru mulai investasi, sebenarnya it doesn't matter. Anda tahun ini crash, Anda bisa invest. Tahun depan mungkin lebih murah, saya nggak tahu. Nah, kalau lebih murah, masalahnya Anda tidak punya duit untuk invest di tahun depan. Anda punya duit untuk invest tahun ini. So every year you consistently do it, itu most people will need to invest over the next 10 to 15 years. Jadi whatever, if you are right, itu right-nya itu dibagi 15. If you are wrong, wrong-nya juga dibagi 15. So at the end of the day, itu percentage-nya itu very very small. Nah, beda kalau misalnya hari ini Anda punya a bulk of asset. Misalnya nih dapat warisan. Nah, kalau dapat warisan dari misalnya dari orang tua
ceplok misalnya 50M misalnya dari orang tua misalnya lah ya. Nah itu memang Anda sakit kepala, ya Anda harus tunggu crash biar lebih returnnya lebih bagus. Ya malah kalau misalnya Anda tidak terlalu pressure, ya udah tunggu aja market crash kayak tahun ini ya. Tahun ini buat saya itu cukup murah. Mungkin tapi itu pun Anda juga nggak mau masuk semua. Buat saya kalau saya punya 50M, kalau saya punya ya. 50M, apa yang saya lakukan? Yaudah 15 saya taruh dulu, sisain 35. 35, 15 lagi tahun depan. Kemudian saya juga bagi, instead of 10 years, gue akan percepat dari 3 tahun. So, at the end of the day, when we deal with financial, we have to be very careful. Kenapa? Karena financial, and it's like the world that we are facing is a world that runs of probability, uncertainty. Jadi, masalahnya manusia itu mikirnya itu black and white, one or zero, fight or flight, cabut atau berantem gitu. Jadi memang secara natur kita itu tidak bisa, manusia itu secara alami tidak bisa deal dengan uncertainty. So kita harus melatih diri kita sendiri. Kalau enggak, misalnya Anda masuk di tahun yang benar, Anda luar biasa, Anda bilang, wah, gue pintar nih. Padahal itu cuma product of chance. Tapi kalau Anda misalnya taruh di tahun yang salah, mungkin sampai 3-4 tahun Anda masih merasa bersalah, nggak bisa, you cannot forgive yourself. Padahal, again, that is a product of chance. It's actually out of your control. Makanya, alokasi itu penting banget karena you actually smoothen down. Dan ini yang mungkin orang sering bilang alokasi aset ya. Tapi saya juga mau introduce yang namanya alokasi waktu. Artinya kita diversifikasi bukan saja posisi aset kita berbeda, tapi in the time that we actually go in. Jadi bukan 1 tahun masuk semua ya, pecah aja 3 kalau nggak yakin gitu. Kalau Anda sangat nggak yakin, ya udah pecah 10 tahun. So I think that is how we deal with the probability and the uncertainty in financial world sih. Nah, menurut Ko Kris tuh apa sih hal penting atau apa sih prinsip-prinsipnya ketika dalam berinvestasi atau dalam melakukan aset alokasi, apa sih prinsip-prinsip dasarnya yang paling penting yang nggak boleh dihiraukan? Buat saya nomor 1, tadi saya udah sentuh probabilistic mindset sih. Kita harus sadar itu is not one or zero. Itu penting banget. Jadi kalau Anda tidak ngerti ya matematika, Anda nggak ngerti return berapa persen, it's very hard for you to do well. And it nggak harus susah ya. Tapi probabilitas itu sesuatu yang kita pelajari mungkin sekarang SMP udah belajar ya. Misalnya lempar dadu gitu. Buat gue itu nomor 1. Nomor 2, itu risk averse. Artinya apa? Kita selalu harus lihat resiko downside-nya apa dulu. Karena kebanyakan orang buat keputusan investasi itu berdasarkan upside. Oh, gue bisa return berapa? Sebenarnya yang harus kita jaga adalah how much can we lose? Hari ini kalau misalnya saya pertanyaan, orang tanya saya, Anda masukin ke saham? Ya. Saya selalu bilang, how much can you lose? Kalau Anda bisa lose 30-40% nggak from this level? Kalau Anda bisa, ya udah masukin. Because mungkin aja terjadi turun 20%, 30%, you have no idea. Tapi kalau Anda hari ini bilang, oh I cannot lose 30 or 40. Ya, dan banyak orang yang umur 60, bayangin kalau seluruh saving dia turun 40%, dia kagak akan bisa. So, ya jangan taruh di saham. You have to reduce the allocation to saham dan masukin mungkin ke deposito atau fixed income. So understanding the risk and to be honest with yourself. Nah, yang kedua itu honest itu susah karena we always overestimate kemampuan kita untuk mengambil resiko. Apalagi kalau kita masih dipenuhin adrenalin. Wah, ayo kita ngambil resiko. Live it, fake it till you make it. Ayo kita kerjain kan kayak sometimes that's not the case sih. And I think the earlier memang kalau kita masih lajang, kita masih baru selesai sekolah, yes you can do it. But once you have family, you have responsibility. Jadi itu bukan masalah ngambil resiko aja sih.
Oke. Ngomongin soal ngambil resiko kok, I think it's a very interesting thing ya to discuss gitu. Maksudnya kan gini, ada beberapa some friends of mine gitu kan ya. Mereka tuh memang punya kayak semacam alokasi untuk kayak oke, ini alokasinya memang yang udah dari yang tadi yang personal ya. Tadi kan Ko Chris bilang as a entrepreneur, sebagai pelaku bisnis gitu kan ya. Baiknya ya kalau misalnya memang masih percaya dengan bisnisnya dan masih bisa dikalkulasi risk di bisnisnya, ya diputar aja di bisnis. Tapi kita tadi kan ngambil sebagian buat diri kita untuk needs-nya kita dan protection-nya kita dan memang ya lebih ke arah protection dan needs lah ya, kalau sama tadi planning jangka panjangnya kita as a person, as a human being itu seperti apa. Nah tapi kan ada yang kayak aduh itu kayak ada sesuatu, ada ketika muncul investment baru yang menawarkan hal-hal atau menawarkan ROI yang fantastis gitu kan. Apakah gini, the question is apakah tapi ada sebagian orang yang memang sudah mengalokasikan untuk hal yang seperti itu gitu kan. Tapi ada yang sebagian orang kayak ya udah mumpung ini lagi gede-gedenya aja gitu kan. Ya udah langsung masukin aja gitu kan. What do you think about that? Should a person mengalokasikan hal untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan. Dan kalau iya, kira-kira kayak berapa persen sih kok would be best? Nah, saya mungkin hypothetical ya. Saya pertanyaan hypothetical, saya juga kasih satu konteks hypothetical, mungkin bisa memperjelas. Misalnya hari ini kalau Anda punya, misalnya, nah, perhitungan gue itu hari ini kalau Anda punya mungkin 5M, you are actually okay. Anda bisa pensiun umur 60, not nggak mewah-mewah banget, but you're comfortable lah, 3 sampai 5M. Nah, kalau Anda hari ini punya 30M sampai 50M. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita set alokasi untuk higher risk? Gua rasa yes, you should do it. Dan alasannya ada dua. Satu, kalau kita punya posisi seperti itu, that means capability kita untuk mengambil resiko lebih gede. And just like business, when you are able to take more risk, you should take it. Nah, jadi tentu saja kalau bicara berapa banyak, ya itu tergantung. Semakin Anda gede, semakin Anda bisa ngambil resiko lebih banyak secara persentase. Nah, kalau Anda punya 30M misalnya, ya udah Anda ambil 3 sampai 5M untuk di sesuatu yang riskan, ya nggak apa-apa. But you have to take the risk well. Jangan reckless kind of taking. Misalnya nih, kalau Anda tiba-tiba dapat ada money game misalnya, returnnya 100%, terus Anda ambil, ya buat apa gitu loh. Anda udah gede, Anda udah punya 30M, Anda ngikut sesuatu yang money game yang istilahnya ya buat jantungan dan apa, buat apa. Nah, kalau misalnya Anda mau invest, mungkin ambil 3M, invest di bisnis baru, atau invest di startup. Nah, dan melalui startup Anda bisa dapat value yang lain selain dari monetary return aja. You can expand your network, you can get to know people, you can go join the investment club. So, I think even though resikonya yang ketika kita ngambil itu, kita juga ya as a person we grow. So, I think there is a way to actually wisely, secara bijak, taking this kind of risk. Itu nomor satu. Nah, nomor dua mungkin lebih filosofis ya. And I think it's because when you have more, lu punya dapat nih sesuatu yang access. Masyarakat atau bisnis itu, like God has been good to you. That means that you have all this access berlebih. You should take risk to invest something yang benar-benar long term. Whether it's business, whether itu non-profit. Misalnya Anda punya duit banyak, ya udah gua sumbang, ayo kita buat sesuatu yang misalnya buat museum nih, atau concert hall, atau waktu ada orang fundraising untuk COVID, buat rumah sakit, ayo gua sumbang. Nah, that kind of thing is also a risk. Sesuatu yang Anda bisa ngambil, tapi orang lain yang asetnya cuma 500 juta, dia nggak bisa ambil. Nah, pertanyaannya selanjutnya, return-nya di mana dong? Return-nya itu tidak di kantong kita, but I would argue society itu atau satu kota itu advance through this kind of thing.
Kita hari ini misalnya Anda di Jakarta nih. Nah, ada orang yang ngambil resiko untuk bangun jalan, bangun properti, bangun mall, ya. Atau misalnya Anda kalau ke Singapura, Anda lihat begitu ada museum, ada galeri, itu bukan karena galeri atau kebun binatang cuan, itu enggak cuan. Tapi there are this kind of people who has been blessed with access capital dan mereka bisa ngambil project yang resiko seperti ini. So, mungkin aja bukan mereka nikmati di kantong mereka, but mungkin mereka jadi di tempat-tempat untuk art, ya gak tahu, mungkin anaknya jadi musisi atau apa. That is actually a very intangible ya, but I think it's a valuable return that you can get sih. Nah, tadi kan kalau Kokris kan juga ada nih yang namanya portofolio di startup gitu kan ya, di yang tadi Koko bilang, yang mungkin hasilnya nggak langsung gitu loh dalam bentuk apa namanya money gitu kan ya, tapi hasilnya lebih ke arah yang lain tadi, networks lah, terus social capital lah, yang lain-lain itu. Nah, misalnya sebagai seorang sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pelaku bisnis, would you suggest people untuk kayak ya udah lo kalau misalnya memang punya alokasi gitu kan ya, masuk aja, invest aja ke bisnis lain, invest aja ke startup misalnya, atau would you rather untuk kayak ya udah ya lo alokasiinnya ke hal yang lebih konvensional dulu, misalnya kayak ya tadi misalnya saham tapi yang memang cuma beli aja gitu kan, bukan kayak value investing or something, terus properti misalnya, dan hal-hal yang lain, what would you do? Nah, ticket size untuk masuk ke startup ya. Oke, di startup resikonya adalah ketika you need to be able to diversify at least 20 startup. That means kalau misalnya Anda kalau invest di 20 startup, average itu 1M, Anda perlu 20M. Dan assuming Anda itu punya maksimum alokasi untuk resiko seperti ini, 20M, 20%, itu artinya Anda at the minimum Anda perlu 70 sampai 100M. Oke, nah kalau Anda invest di saham, below 10M, Anda misalnya hari ini punya investable aset 1M, Anda udah bisa invest di saham. So, I think startup itu sebuah domain yang resikonya itu jauh lebih tinggi. Kemudian return-nya juga sangat kita nggak tahu. So, I think startup is not for everyone. But do it if you think that lu mikir, okay, I can get more friends here. Gue bisa expand my network. I can get kayak tadi Jessica bilang, dapat social capital. Do it for that, jangan do it for the return. Makanya I think if you do that, you don't need to be diversified 20 perusahaan, mungkin 2 sampai 3 perusahaan udah oke. So I think alokasi ke startup juga mungkin advisable-nya 5 sampai 10% aja. Sedangkan the rest just do it in saham sih. Itu sih pendapat gue. So your point is, ya intinya kita juga harus tahu jelas tujuan kita investing atau tujuan kita asset allocation. What do you want to get it from it? Apa yang what do you want to get? Karena saham itu Anda ya nggak bisa bilang, oh saya invest nih di perusahaan ini. Ya mungkin ya kalau saya invest di Apple, saya invest di Apple, but okay gitu loh kan. Tapi definitely when you invest in startup, there's a lot of story that you can actually brag atau cerita gitu. Oke, nah teman-teman, ini mungkin ada 47 orang yang join sama kita hari ini. Welcome. Sebenarnya udah mau hampir terakhir, tapi I'll let you guys untuk aku buka komennya sekarang. Saya buka komennya sekarang buat teman-teman yang mau nanya. Silahkan tanya di menit-menit terakhir nanti sebelum kita close this discussion yang lagi seru banget. Buat teman-teman yang baru join. Gak kerasa. Iya, buat teman-teman yang baru join, kita tuh lagi bahas soal asset allocation. Kita lagi bahas soal sebagai pelaku bisnis, sebagai entrepreneur, kita harusnya gimana sih gitu kan. Dan Kokris tadi udah cukup menjelaskan banyak hal, tapi again tadi poinnya adalah, satu poin yang paling penting adalah you have to know apa sih yang mau kita dapatkan dari investment tersebut atau asset allocation tersebut ketika kita masuk ke salah satu instrumen gitu kan. Karena ya tadi misalnya Kokris bilang, kalau kita ngomongin soal startup, maybe ya nggak bisa dapat return-nya langsung gitu kan. Tapi ya return-nya bukan dalam bentuk money,
tapi mungkin social capital atau misalnya tadi network dan lain-lain. Alright, sambil teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau nanya silahkan, sambil nungguin teman-teman yang lain nanya, aku mau ngebahas sedikit soal ini nih kok, soal P2P, soal P2P and crypto. Dan crypto, karena kan itu dua hal terakhir yang lagi happening banget ya kalau buat orang-orang tuh kayak walaupun kadang bahkan ada beberapa yang aku tahu kayak sebenarnya alokasinya dia tuh pas-pasan gitu loh, tapi semuanya di-put di P2P atau di-put di crypto gitu kan, for the sake of higher return gitu kan ya. What would you think and what would you maksudnya gimana sih menurut Koko soal P2P dan crypto ini? Would you do it? Would you go into that or not? Nah, semua investment pasti ada, we have to understand dulu ya, konteksnya seperti apa. Nah, crypto sama P2P itu istilahnya adalah aset yang legit. Itu ada rule-nya, ada barangnya. Jadi bukan kayak money game itu beda ya. Money game itu kan itu is vapor. Itu I think is a fraud lah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat crypto, is aset itu ada. Fondasi esensinya ada. Nah, kita mulai dengan crypto dulu. Kalau Anda tanya saya apakah oke invest di crypto, ya saya tanya dulu berapa. Kalau Anda invest misalnya 100% duit Anda di crypto, Anda itu berspekulasi, and I would cautious against that. Even if you spend 50% di crypto, I still think it's too high. Berapa buat saya? 5-20% maksimum. Karena buat saya itu crypto itu adalah hedging. Hedging buat apa? Kalau misalnya mata uang kita collapse, sama seperti emas misalnya. Nah, tapi bedanya, emas itu, we can understand, most people can understand it. Nah, emas Anda pegang, buat saya juga 5-20% is fine gitu. Karena itu sebuah aset hedging, balik lagi ke tadi, aset, investasi, atau asuransi. Buat saya, crypto itu asuransi. Bisa nggak dijadiin instrumen spekulasi? Bisa. Makanya kalau Anda hari ini 5% di crypto, I think that's okay. I would not say anything about that. Tapi kalau Anda masukin 50% dengan harapan, oh you can go in, go big or go home, go bust ya. I think it's a very unwise move. Yes, you might be able to make money, but I would not caution. Gua bakal hati-hati banget sih. Nah, kalau kita lihat next one is P2P. Nah, P2P ini menjadi satu isu karena begitu banyak ya. Menurut gua, itu resiko P2P itu sebenarnya di atas saham. Itu number one. Nomor dua, regulasi, kemudian sama track record returnnya, itu kita belum ada. Nah, kalau di perbankan, atau di fixed income, atau di corporate bond, ataupun di saham, we already know. Karakteristik returnnya seperti apa? Misalnya saham, I can tell you is 8-10%. Kalau misalnya fixed return is 6-7%. Nah, kalau kita bisa bicara P2P, is it 14, is it 18, is it 20? We do not know. You can claim as much as it is, but the fact is, I think we only have 2-3 tahun track recordnya. Dan belum pernah dites sama krisis. Kalau saham kita kok udah tahu, we have been through 98, we have been through 2008, now we have 2020. Kita juga bisa lihat asetnya di saham di Amrik yang udah ditarik 100 tahun lebih. We can see how it perform and why it can give you excess return. P2P kita nggak tahu, bahkan di Amerika P2P juga nggak beda, mungkin beda 2 tahun, 2-3 tahun. So buat saya itu question mark yang gede. Dan Oke, sorry. Ini kita tinggal 11 detik lagi mati. Kita mungkin lanjut bentar. Aku matiin, nyalain lagi, join lagi ya kok ya. Karena masih asik nih. Siap. Thank you.